Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya keadaan saudara baik, sehat, diberkati Tuhan. Malam ini kita mau datang belajar firman Tuhan. Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Setiap berkat kasih karunia berlimpah-limpah yang Kau berikan pada kami malam hari ini. Dari pagi sampai sore, detik ini malam. Kami dipelihara Tuhan, masih ada nafas kehidupan. Itu semua karena anugerah-Mu dan kemurahan. Bapa, kami datang mau mencari wajah. Urapilah hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Dan urapan yang baru ini, yang baru iman. Turun atasku berlimpah-limpah. Urapi semua umat yang mendengarkan firman-Mu melalui channel YouTube ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, malam ini kita mau belajar firman Tuhan. Sepanjang minggu ini sampai Sabtu depan. Kita mau belajar firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kemarin saya sampaikan itu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada Tuhan dan Dia akan menjawab pergumulan saudara saya. Malam ini kita mau belajar. Saudaraku, saya nggak tahu keadaan saudara seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pasti mengalami masalah, menghadapi tantangan, masalah, persoalan, kesulitan, turun lapangan. Waduh, banyak masalah. Tapi kita mau belajar, kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan, apa saudara? Temanya mencari Tuhan. Hari-hari ini kita mau belajar di firman Tuhan. Dari Matius pasal 6 tentang kekhawatiran. Kita baca, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan akan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, dan tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudaraku yang kasih Tuhan, kita bisa baca sampai selesai tentang hal kekhawatiran di dunia ini, khususnya anak-anak. Saya nggak pernah menjumpai orang berkata, sepanjang hidup saya nggak pernah khawatir, cemas, takut, gelisah. Setiap orang pernah mengalami. Setiap manusia, setiap orang pasti pernah mengalami khawatir, cemas, takut, gelisah, dan berbagai masalah dalam kehidupan. Saya pernah sampaikan, ketika khawatir, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Bukankah saudara dan saya jauh melebihi burung-burung di udara? Hidup saudara dan saya jauh lebih berharga daripada semua ciptaan Tuhan. Saudara dan saya ada ciptaan Tuhan yang paling mulia dan paling berharga dan paling bernilai tinggi. Makanya Yesus datang, turun dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia. Dia manusia yang 100% yang tidak berdosa. Dia juga manusia Allah, Tuhan 100%. Dia mati di kayu salib, mencucurkan darahnya. Untuk apa? Untuk menebus saudara saya. Karena saudara ada yang paling berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara setuju? Katakan amin. Saudara dan saya ada ciptaan Tuhan paling berharga dan paling mulia. Karena itu datang, jangan khawatir. Seperti orang-orang dunia, apa yang mereka khawatirkan?
apa yang dicari, apa yang dipakai, apa yang minum, apa yang makan, lalu pakai. Itu semua dicari orang-orang dunia, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi firman Tuhan datang kepada saudara saya, janganlah khawatir. Kalau saudara saya khawatir, apakah bisa menambah sahasta dalam hidup? Semakin khawatir, semakin tidak baik keadaannya. Apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu cemaskan, itu tidak akan terjadi, saudara. Hanya sedikit sekali yang kamu khawatir itu 10-20% terjadi. Yang 80-90% tidak terjadi dalam hidupmu. Tidak terjadi dalam hidup dan saudara. Kita seringkali kita membuat diri kita khawatir, cemas, takut, gelisah, nggak bisa tidur. Saya pernah jumpa orang, Pak, hari-hari ini cari uang susah, Pak. Karyawan banyak, ratusan ribu. Barang-barang diproduksi, banyak numpuk uang mati di sana, Pak. Kenapa, Pak? Harga kita lebih mahal daripada barang-barang impor dari China, dari luar negeri. Barangnya lebih bagus, lebih murah. Kami nggak bisa bersaing. Numpuk. Penjualan turun. Omset turun. Keuangan, keuntungan turun. Dan kita harus bayar. Gaji karyawan, biaya operasional. Semua itu nggak bisa kita hindari. Mau ada penjualan, mau tidak ada penjualan, biaya tetap berjalan, Pak. Waduh, pusing, Pak. Pusing. Ya, saya mengerti keadaan. Saya nggak bisa membantu saudara. Dan saya bukan siapa-siapa. Saudara dan saya cari itu. Datang menghadap Tuhan. Datang merendahkan diri. Mencari Tuhan. Jangan cari saya, saudara. Saya nggak bisa tolong. Jangan cari pendeta. Berkali-kali saya sharingkan dalam firman Tuhan. Jangan datang pada pendeta. Jangan datang cari hamba Tuhan. Jangan cari orang yang sudah angkat bisa menolong saudara. Jangan cari orang kaya yang bisa menolong saudara. Makin cari orang kaya, makin kecewa dan makin khawatir hidupmu. Tapi kita mau datang cari Tuhan. Tuhan, Engkaulah pertolongan kami satu-satu. Engkaulah tempat satu-satunya kami bersandar, Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Saudara saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman ketika berapa tahun yang lalu saya sakit. Sakitnya parah. Saya sama istri sakit. Ketika berobat, singkat cerita, dokter mengatakan cuma ada satu obat. Obat ini bisa menolong dan menyembuhkan kamu. Puji Tuhan. Tapi kalau tidak, ya kami nggak bisa. Aduh, ketika saya mendengar itu, saya khawatir, cemas, takut, gelisah. Tiap hari seperti diintimidasi. Khawatir, cemas, takut, gelisah. Aduh, tak berdaya. Semangat hidup saya turun. Istri saya nggak biasa-biasa. Saya selalu berkata, kau pria kelihatan gagah, kuat, hebat pada ketika menghadapi masalah. Loyo, sontoloyo, tak berdaya. Kalau istri dia sebagai penolong, dia jauh lebih kuat daripada yang tolong. Istri itu tiang doa, suami itu kepala. Kalau kepalanya bermasalah, sakit, khawatir, pikiran khawatir, cemas, maka seluruh badan ini akan turun, kekuatannya akan turun, rasa lemas, loyo, tak berdaya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya tidak tahu keadaan saudara seperti apa hari ini. Kondisi saudara, apapun keadaan saudara, apapun kondisi saudara, dalam situasi apapun, mungkin utang banyak nggak bisa bayar, ditunggu debt collector. Rumahmu mau disita, mobilmu mau disita. Aduh, saudara berkata, Tuhan, datang kepada Tuhan, saudara. Jangan datang kepada manusia. Berkali-kali saya selalu sharing kepada saudara. Jangan cari hamba Tuhan. Jangan cari pendeta. Jangan cari siapapun di dunia.
Carilah Tuhan. Setuju kata amin. Jadi kita berdoa. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada satu kisah ya kitab tentang hal pengabulan doa. Matius 7. Saya baca singkat saja. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pada setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang mencari mendapatkannya. Dan setiap orang mengetuk baginya pintu dibukakan. Malam ini kita mau datang mengetuk hatinya Tuhan. Mengetuk pintu surga. Tuhan bukakan buat saudara saya. Kita datang mencari Tuhan. Maka kamu akan menerima. Minta maka kamu akan diberi. Cari maka kamu cari Tuhan. Kamu akan mendapatkan jawaban. Ketok pintu Tuhan. Maka Tuhan buat saudara saya. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada kuasa lain yang bisa membuka. Oleh karena itu saudara, apapun keadaan saudara hari-hari ini, saya dan saudara mau datang kepada Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Bahwa Tuhan adalah penolongku satu-satunya dan tidak ada yang lain. Pertolongan kita bukan datang dari dunia. Pertolongan kita bukan datang dari manusia. Pertolongan kita datangnya dari atas. Siapa? Dari Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk firman-Mu datang kepada kami, mengajarkan kami, menegur kami, mengingatkan kami supaya hidup ini jangan khawatir, jangan cemas, jangan gelisah, jangan takut. Tuhan, kami sadar, kami mau datang kepadamu Tuhan sungguh-sungguh. Firman berkata, bahwa hidup kami melebihi semua burung-burung di udara, melebihi semua ikan-ikan laut, melebihi semua ciptaan-Mu. Kami ini ada ciptaan-Mu yang paling berharga di mata-Mu, paling bernilai tinggi di mata-Mu. Jika Kau datang untuk tebus hidup kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk renungan firman Tuhan malam ini. Kami boleh dikuatkan, disegarkan, dan kami percaya. Kami mengetok pintu Tuhan, maka pintu surga dibukakan, dan Kau mencurahkan berkat buat kami yang membutuhkannya. Kau memberikan kami jawaban. Setiap kali kami berdoa dan berdoa, Tuhan menjawab doa kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat. Tidak hanya berkat dari Allah Bapa yang berlimpah, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus oleh malam ini menyertai kita semua sampai Yesus Kristus datang untuk menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Nama saudara, nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Haleluya, amin. Saudaraku, cari Tuhan sampai engkau berjumpa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Panjang minggu ini kita akan bahas, kita akan renungkan firman Tuhan. Cari Tuhan dan cari Tuhan. Carilah Tuhan. Oke, Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di next video. God bless you all. Haleluya. Amin.